Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 studi usul fikih. Saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ikhwan Hudari dan Ita Ramadhani Trisetyani, yaitu mengenai pertentangan antar dalil syara' atau ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah adalah sebuah konsep usul fikih yang menggambarkan adanya beberapa dalil syariah yang merujuk kepada satu masalah yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda, bahkan berlawanan. Macam-macam ta'arud, yaitu yang pertama yaitu ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua ta'arud antara sunnah dengan sunnah, yang ketiga ta'arud antara sunnah dengan qiyas, yang keempat ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Yaitu mengenai penyelesaian dalil syara' ta'arud al-adillah. Menurut Hanafiyah, ta'arud bisa terjadi antara nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas, semisal ta'arud antara dua qiyas, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentajrih kedua qiyas tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Apabila pertentangan terjadi antara dua nas, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian secara sistematis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nas. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas. Dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mengenai tajrih, menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Syafi'iyah, tahapan ijtihad yang harus dilakukan mujtahid. Al-jam'u wa taufiq, yaitu mengompromikan kedua dalil. Yang kedua tajrih, yakni menguatkan salah satu dalil. Nasakh, yaitu membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terkandung dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ketiga tentang nasoh dan mansuh. Nasoh merupakan isim fa'il, ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusannya secara jelas ataupun implisit atau dhanni, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Sedangkan mansuh atau isim maf'ul adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Mengenai syarat-syarat nasoh dan mansuh, yang pertama adalah hukum yang mansuh adalah hukum syara'. Nasoh hanya terjadi pada perintah dan larangan. Nasoh tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Yang kedua, dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab suci yang datang kemudian. Yang ketiga, dalil yang mansuh hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu, sebab jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut. Poin keempat yaitu tarjih, yang artinya menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan terhadap yang lain sehingga dapat diketahui mana yang lebih kuat, kemudian diamalkan dan dikesampingkan atau ditinggalkan yang lainnya atau yang lemah. Dalil-dalil yang ditarjihkan itu ada dua. Yang pertama, dalil yang ditarjih itu sama kepastiannya, kekuatannya seperti Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis mutawatir, hadis ahad dengan hadis ahad. Yang kedua, dalil yang berlawanan sama dalam hukumnya, waktunya, tempatnya, dan arah yang dimaksudnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.